Yuk kita update masalah kenaikan harga minyak goreng. Di kacamata Rian Ernest. Minyak goreng yang kita konsumsi berasal dari kelapa sawit. Buah kelapa sawit dalam perdagangan sering disebut sebagai tandan buah segar atau TBS. Lalu TBS ini diolah menjadi dua, minyak sawit mentah atau crude palm oil dan minyak inti sawit. Nah, si minyak sawit mentah inilah yang menjadi bahan baku minyak goreng. Minyak sawit mentah tentu dibutuhkan banyak orang dan tentu didagangkan secara internasional. Harganya bisa naik dan turun dari waktu ke waktu. Iseng-iseng saya cek dari situs businessinsider.com. Berikut screenshot harga minyak sawit mentah dalam 6 bulan terakhir. Kelihatan banget kan, ada kenaikan harga yang sangat signifikan dalam 6 bulan belakangan ini. Soal naik turunnya harga di pasar internasional, tentu idealnya itu karena mekanisme pasar. Bisa saja sih ada oknum-oknum yang segitu saktinya dan mencoba mengatur suplai pada tingkat dunia. Seperti OPEC yang mencoba menjadi tanda kutip kartel minyak bumi global. Tetapi tidaklah mudah. Di dalam negeri sendiri, harga minyak goreng memang naik secara bombastis. Dari Maret 2021 tahun lalu nih, yang masih kisaran 13.500 per kilogram, akhirnya meroket sampai Rp18.000 per kilogram. Ini jelas terasa sekali di rumah tangga pada umumnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU segera membawa masalah harga minyak goreng di Indonesia ini ke ranah hukum. Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan bahwa terdapat dugaan adanya indikasi praktek kartel di balik lonjakan harga minyak goreng. KPPU melihat terkonsentrasinya produksi minyak goreng oleh sejumlah perusahaan besar. Selain itu, para penguasa pasar minyak goreng adalah perusahaan-perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dengan perusahaan perkebunan sawit. Ironisnya, baik di hulu perkebunan sawit maupun hilir industri minyak goreng, struktur industrinya cenderung oligopoli, kata Ketua KPPU. Ketua KPPU juga mengatakan ada berbagai fakta kelangkaan, potensi penimbunan, atau sinyal-sinyal harga atau perilaku di pasar yang akan didalami KPPU. KPPU juga akan mengidentifikasi potensi terlapor dalam permasalahan itu. Menurut Ketua KPPU, kartel tersebut terlihat dari kompaknya para produsen minyak sawit, mentah, dan minyak goreng yang menaikkan harga. Para produsen minyak selama ini berdalih kenaikan harga diakibatkan lonjakan harga sawit mentah dunia. Menurut pengusaha minyak goreng, mereka harus membeli minyak sawit mentah dengan harga pasar internasional sebelum mengolahnya menjadi minyak goreng. Dan alasan tersebut, menurut Ketua KPPU, kurang masuk akal. Ini lantaran perusahaan minyak goreng besar di Indonesia juga memiliki perkebunan kelapa sawit milik sendiri yang berada di atas tanah milik negara yang didapat melalui hak guna usaha. Lalu dugaan kartel ini juga berkaitan dengan terintegrasinya produsen minyak sawit mentah yang juga memiliki pabrik minyak goreng. Ketua KPPU bilang, kalau minyak sawit mentahnya milik sendiri, harga minyak goreng tentu nggak mungkin naik secara bersama-sama. Nah, berdasarkan data yang dihimpun KPPU di 2019, terlihat sekitar 40% pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh 4 perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan minyak sawit mentah, hingga beberapa produk turunan minyak sawit mentah seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng. Meski banyak merek minyak goreng di pasar Indonesia, menurut KPPU sebenarnya ada beberapa merek, di antaranya yang dimiliki satu grup perusahaan yang sama. Kalau ada minyak goreng berbagai merek, tapi perusahaannya itu-itu saja, maka posisi tawar konsumen menjadi lemah. Kalau berbeda pemilik perusahaan dari setiap satu merek, tentu konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Dan dalam paparan KPPU juga, lembaga itu mendapati bahwa kenaikan minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, yaitu minyak kelapa sawit, seperti saya jelaskan di atas. Akhirnya, apabila penyelidikan KPPU menemukan adanya pelanggaran dari penimbunan minyak goreng dan sebagainya, maka para produsen maupun pedagang dapat dikenai sanksi yang diatur melalui Undang-Undang 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Bahkan peraturan pelaksanaan yang mengatakan denda pelanggaran persaingan usaha adalah paling banyak sebesar 50% dari laba atau keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pertanyaannya. Nah, di 19 Januari tahun ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp14.000 per liter. Berlaku di pasar modern dan pasar tradisional, dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Kebijakan satu harga ini diklaim sebagai upaya lanjutan untuk stabilisasi harga dan jaga supply di pasaran. Lalu Kementerian Perdagangan juga memutuskan di 27 Januari untuk menetapkan batas maksimal harga minyak Rp11.500 per liter. Kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan kemasan premium Rp14.000 per liter mulai 1 Februari. Menurut saya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa terus menggiatkan operasi pasar dengan menyasar kelompok rumah tangga yang paling terdampak kenaikan harga. Lakukan ini secara akurat dan tidak bocor kepada spekulan atau pedagang jahat. Operasi pasar dengan menjual langsung kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi tentu lebih baik. Pesan tentang operasi pasar ini juga sudah sering disampaikan Presiden kita, Pak Jokowi. Terakhir di pernyataan di 3 Januari lalu, di mana Jokowi bilang ke Menteri Perdagangan agar bisa melakukan operasi pasar agar harga tetap terkendali. Menurut saya, operasi pasar lebih baik daripada memaksa pedagang menurunkan harga sesuai keputusan menteri. Pedagang jadinya akan menahan-nahan stok mereka. Kenapa demikian? Tentu dong, siapa sih pedagang yang mau rugi? Setiap botol minyak goreng akan dijual rugi, karena harga jual internasionalnya memang terlalu beda jauh. Akhirnya malah pedagang akan menahan stok. Atau kalaupun keluarin stok, akan keluarnya sedikit-sedikit saja. Karena pedagang mana yang mau jual rugi? Operasi pasar yang dilakukan pemerintah adalah bentuk intervensi yang lebih adil. Pemerintah bisa subsidi minyak goreng yang akan dijual dalam operasi pasar. Sambil KPPU investigasi dan pastikan bahwa kalau ada penyimpangan atau kartel, sikat habis. Ada juga nih satu temuan KPPU yang menarik, yang saya kutip dari position paper KPPU tentang kelapa sawit. Perusahaan perkebunan negara kita ternyata lebih efisien dari swasta dalam hal menghasilkan minyak sawit mentah. Ini potensi yang luar biasa dan bila dimaksimalkan tentu bisa meringankan beban masyarakat. KPPU juga menemukan adanya kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit yang masih kurang. Kalau ini semua dibenahi dan pabrik diperbanyak, maka suplai minyak goreng tentu akan lebih baik. Harga juga akan lebih rendah. Bukan hanya itu, KPPU menemukan adanya pabrik yang sudah berdiri, tetapi belum maksimal mengolah kelapa sawit. Bila dibenahi, tentu harga juga akan lebih rendah. Nah, KPPU selalu bekerja dan berperanan agar iklim bisnis minyak goreng lebih baik, dan yang pastinya menguntungkan konsumen dan publik. Menteri Perdagangan, Pak Lutfi, semoga bisa lebih kreatif mendobrak lapangan usaha minyak sawit, agar ada lebih banyak pelaku usaha di industri sawit Indonesia. Lebih banyak kompetisi, lebih banyak persaingan harga, tentu konsumen akan lebih untung. Dan semoga di bawah komando Jokowi, operasi pasar akan lebih marak dan merata. Semoga beban rumah tangga kita semua lebih ringan. Amin. Like dan share video ini. Sampai jumpa di Kacamata Ernest berikutnya.